Halo, selamat pagi. Kembali lagi kita belajar matematika. Hari ini materi kita berjudul aturan BODMAS. Nah, ini masih berhubungan dengan operasi hitung dasar bilangan bulat ya. Nah, kita langsung aja ke aturan BODMAS. Kenapa kita pakai aturan BODMAS? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya aturan BODMAS itu digunakan apabila di dalam perhitungan melibatkan lebih dari satu operasi hitung. Nah, maksudnya ini seperti sebelumnya ya, kita itu kan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang kita pelajari sebelumnya itu kan hanya penjumlahan saja atau hanya pengurangan saja. Lalu ada masanya kita mengerjakan soal di mana di situ ada lebih dari satu operasi hitung. Misalnya ada penjumlahannya, ada pembagiannya, ada perkaliannya, dan ada juga pengurangannya. Nah, di sini kita bisa memakai aturan BODMAS itu untuk menentukan yang mana terlebih dahulu kita kerjakan. Nah, di sini menurut aturan BODMAS, yang terlebih dahulu yang kita kerjakan adalah yang pertama adalah yang ada di dalam tanda kurung. Oke, jadi kalau ada soal, kamu lihat dulu siapa yang ada di dalam kurung. Nah, kalau ada, kamu kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Nah, misalnya kalau tidak ada, berarti kita langsung ke aturan yang kedua, di mana di situ dijelaskan bahwasanya yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian atau pembagian. Jadi yang kita kerjakan adalah perkalian atau pembagian. Lalu setelah itu dikerjakan, kita baru mengerjakan yang penjumlahan dan pengurangan. Oke, langsung aja ke contohnya ya. Oke, di sini dia bilang tentukan hasil dari 9 ditambah negatif 2 dikali 5 dikurang negatif 7. Nah, dari sini coba kamu lihat. Aturan pertama adalah tanda kurung. Kerjakan ada di dalam tanda kurung. Manakah di sini yang bertanda kurung? Apakah ada? Oke, di sini tidak ada sama sekali yang bertanda kurung. Kenapa? Coba lihat. Ini tanda kurung yang di sini, ini bukanlah tanda kurung yang dimaksud. Ini tanda kurung hanya untuk menandakan bahwasanya ini adalah negatif 2. Oke, tanda di sini adalah menandakan bahwasanya ini min. Nah, yang ini juga. Ini karena min, maka dia di dalam kurungkan. Oke. Nah, berarti kita masuk ke aturan yang kedua, yaitu mengerjakan yang perkalian. Coba lihat terlebih dahulu di sini ada tidak yang bertanda kali gitu. Operasinya adalah tanda kali. Oke, ya, yang ini. Min 2 dikali 5. Jadi ini terlebih dahulu yang kita kerjakan. Nah, ini kan negatif. Ini positif. Maka kalau begitu jadinya negatif kali positif adalah negatif. Jadi ini nanti hasilnya negatif. 2 kali 5 adalah 10. Jadi ini adalah negatif 10. Maka bisa kita buat dia menjadi seperti ini. 9 ditambah negatif 10 dikurang negatif 7. Nah, coba lihat sebelah sini. Oke, ini negatif ketemu negatif. Berarti ini sama aja dengan negatif dikali negatif, yaitu hasilnya adalah positif. Berarti ini bisa kita buat menjadi seperti ini. Oke, 9 ditambah negatif 10 ditambah 7. Oke, nah yang ini juga sama sebenarnya. Oke, positif kali negatif, jadi sebenarnya itu adalah dia negatif, berarti jadinya 9 kurang 10 adalah min 1 ditambah 7. Hasilnya adalah 6. Oke, sampai sini sudah paham ya untuk pengerjaan bentuk seperti ini. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, nah ini dia bilang tentukan hasil dari negatif 45 dikurang 30 dibagi negatif 9 ditambahkan 4 dikali 4. Nah, coba ke peraturan pertama. Yang pertama adalah kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Nah, di sini ada tidak yang bertanda kurung? Oke, ada ya. Di situ adalah negatif 9 ditambah 4. Negatif 9 ditambah 4 itu berapa? Negatif 5. Jadi, setelah dapat ini negatif 5, oke, berarti kamu tuliskan kembali nih, negatif 45 dikurang 30 dibagi, ini tadi berapa? Negatif 5. Baru dikali 4. Maka hasilnya seperti ini. Oke, nah kalau sudah seperti ini, yang kita kerjakan adalah yang peraturan kedua, yaitu mengerjakan yang kali atau yang bagi. Nah, di sini kebetulan ada dua ya. Di sini ada bagi,
dan juga ada kali. Dua-duanya ada. Yang manakah yang terlebih dahulu kita kerjakan? Yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah yang di depan. Kebetulan dibagi lebih berada di depan dibandingkan yang kali. Berarti ini dulu yang kita kerjakan. Oke? Nah, ini negatif, ini negatif. Negatif bagi negatif. Itu berarti hasilnya positif. Nah, jadi negatif bagi negatif positif. Jadi 30 bagi 5 adalah 6. Berarti hasilnya nanti positif 6. Berarti nanti negatif 45 ditambah 6 dikali 4. Oke, jadi seperti ini. Nah, lalu seperti ini, siapa yang duluan kita kerjakan? Ini ada positif, ini ada kali. Berarti masih seperti yang tadi, kita utamakan yang perkalian atau pembagian. Berarti yang ini. Oke. Nah, yang ini 6 kali 4 adalah 24. Maka hasilnya adalah negatif 45 ditambah 24. Yaitu min 21. Tahu ya gimana hasilnya? Negatif 45 ditambah 24 kenapa bisa hasilnya min 21? Ini kita analogikan aja, negatif itu adalah hutang, positif itu uang. Jadi kamu punya hutang 45 dan kamu punya uang 24. Nah, kalau punya hutang, ada uang berarti kita bayar kan hutangnya. Berarti sisa yang bersisa adalah si utang. Kenapa? Karena utangnya lebih besar dibandingkan uangnya, yaitu berhutang 21. Makanya hasilnya adalah negatif 21. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh ketiga. Di sini ada soal cerita, dia bilang suatu ujian jawaban benar bernilai 4, yang salah bernilai negatif 1, dan yang tidak dijawab bernilai 0. Jika saya menjawab 17 soal benar dan 5 soal salah, dan sisanya tidak dijawab, tentukanlah nilai yang saya dapat. Nah, dari sini kalau ada soal cerita seperti ini, kita buat dulu diketahui. Oke, berapa yang nilai benar, berapa nilai untuk yang salah. Lalu berapa soal yang dikerjakan benar, berapa soal yang dikerjakan salah. Oke, jadilah seperti ini. Jadi dia kan bilang tadi kalau benar bernilai 4. Oke, kalau salah bernilai negatif 1. Tidak dijawab 0. Jumlah yang benar dikerjakan adalah 17 soal. Jumlah salah yang dikerjakan adalah 5 soal. Lalu katanya kan sisanya tidak dijawab. Nah, kamu nggak perlu hitung tuh berapa soal yang tidak dijawab. Kenapa? Karena kan dia kalau tidak dijawab adalah dikali 0. Nilainya 0. Mau berapapun yang nggak dia jawab, tetap aja itu nanti nilainya adalah 0 untuk yang tidak dijawab. Jadi kita tidak perlu menghitung berapa jumlah yang tidak dijawab. Nah, berarti kan karena ada yang 17 yang benar, berarti 17 kita kalikan dengan si 4. Oke, ditambah jumlah salah yaitu 5 dikali min 1. Karena salah nilainya min 1. Maka dia bentuknya seperti ini operasinya. Oke, jadinya 17 dikali 4 ditambah 5 kali negatif 1. Nah, kalau begini, yang seperti tadi, kita kerjakan terlebih dahulu yang dalam tanda kurung. Karena dua-duanya ada tanda dalam kurung, berarti dua-duanya sekaligus kita kerjakan. 17 kali 4, 68. Oke, ditambah. Ini positif 5 dikali negatif 1. Oke, positif dikali negatif. Hasilnya adalah negatif. 5 kali 1 adalah 5. Jadi hasilnya adalah negatif 5. Nah, berarti bisa kita buat 68 ditambah negatif 5. 68 ditambah negatif 5. Seperti tadi ya. Yang positif adalah uang. Yang negatif adalah hutang. Nah, kan yang positif itu adalah si 68. Berarti uang kamu 68 dan negatif 5 adalah utang. Berarti utang kamu 5. Kamu punya uang 68, utang kamu 5. Nah, berarti yang bersisa adalah uang kamu, yaitu 63. Maka hasilnya adalah positif 63. Atau bisa juga ini jadinya positif kali negatif, hasilnya negatif. Bisa sama seperti ini tadi ya. Oke, jadinya 68 dikurang 5. Oke, bisa pakai cara analogi, bisa juga cara seperti ini. Oke, kita lanjut ke tugas. Oke, ini tugasnya masih sama seperti yang saya kasih dari ketiga contoh ya. Oke, kalau nomor pertama dan nomor 2 ini sama seperti ketiga contoh tadi. Kalau nomor 3, kamu menentukan di mana tanda kurung yang harus kamu letakkan agar 12 tambah 48 dibagi 6 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Ini letaknya di mana tanda kurungnya? Apakah harus di antara ini sini?
atau di sini, atau di sini, atau di tiga-tiga ini. Oke, terserah kamu letakkan di mana, pokoknya hasilnya harus 5. Itu dia. Jadi kamu harus tentukan di mana tanda kurungnya. Oke, saya harap sudah paham ya mengenai materi yang saya ajarkan mengenai aturan buat mas. Oke, saya harap kalian bisa kerjakan tugasnya dengan baik, dan jangan lupa yang materi yang saya sampaikan itu dicatat di buku catatan matematikanya, jangan dicampur ya. Oke, mengerjakan tugasnya jangan lupa juga dibuat nama, tanggal, dan kelasnya. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.